ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syukri wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insyaallah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita adalah bagaimana agar hati kita itu bergetar ketika disebut asma Allah. Lalu kita ketahui bersama bahwa di surat Al-Anfal ayat nomor 2 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika disebut asma Allah bergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Nah Bapak Ibu, tema kita kan di poin yang pertama tadi, mukmin ya, yang namanya mukmin sejati, mukmin yang benar, mukmin yang baik, mukmin yang standar, itu kalau disebut asma Allah bergetar hatinya. Nah tema kita bagaimana ikhtiar kita, upaya kita agar kita masuk ke yang tersebut tadi. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mungkin Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengetahui jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Nah, apa itu jalaliyah dan jamaliyah? Jadi kalau kita membaca kalimat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika disebut Jalla, ada yang Allah Jalla Jalaluh, ada yang menggunakan itu. Nah Bapak Ibu, Jalaliyah itu artinya kemahaagungan Allah. Cuma sering dipahami para ulama dengan Allah yang maha memaksa, Allah yang maha keras siksanya, Allah yang maha sombong. Nah ini namanya sifat jalaliyah. Nah sifat jalaliyah ini Bapak Ibu menimbulkan efek rasa takut pada manusia. Nah
munculnya getaran ini di dalam hati manusia, sebagian besar riwayat menyebutkan karena faktor rasa takut kepada Allah. Orang yang punya rasa takut kepada Allah karena tahu jalaniyahnya Allah, ma'rifat atau mengenal Allah dari sisi sifat jalaniyahnya Allah, maka biasanya orang ini akan takut. Saya kasih sebuah cerita. Ini cerita ada di Sahih Bukhari, Bapak. Jadi ceritanya agak panjang, mungkin saya pernah cerita tapi temanya beda. Yaitu ada 3 orang pada zaman dahulu, pada masa Bani Israel. 3 orang ini bepergian, lalu kemudian di tengah jalan mereka ngiyup di sebuah gua. Nah, ketika ngiyup di sebuah gua, tiba-tiba longsor, lalu mulut gua ini tertutup batu. Ketika mulut gua tertutup batu, mereka berusaha mendorong, tidak mampu. Lalu kemudian mereka berkata, kita harus minta kepada Allah. Akhirnya mereka bertiga bertawasul dengan amal soleh. Nah, amal solehnya itu kan 3 orang punya berbeda-beda. Yang satu itu birrul walidain. Nah, yang satu ini orang yang taat dan patuh kepada orang tua. Jadi dia cerita dalam doa ini, ya Allah, dulu suatu saat, dan ini kebiasaan saya itu, saya cari kayu bakar, kerja bahasa kita, kerja, lalu kemudian sudah kerja, saya sore biasanya saya memerah susu. Nah, memerah susu ini saya tidak akan memberikan kepada istri dan anak saya kecuali sudah memberikan kepada bapak ibu saya. Suatu saat saya telat, ketika memerah susu, ibunya bapaknya sudah tidur, dipegang susunya seperti ini di hadapan bapaknya yang sedang tidur. Dia tidak mau membangunkan, akhirnya sampai subuh nyekelin. Anak ini nangis nih, rumah bujune nangis, karena bujune tidak jadi tidak nangis. Nah, kemudian dia berdoa, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa amal ini ikhlas karena Engkau, ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Nah, ini satu ceritanya. Yang kedua, ada seorang laki-laki masih muda, ya, masih muda. Dia senang dengan anak pamannya yang cuantik. Nah, senang. Nah, suatu saat anaknya ini dirayu untuk berhubungan dengan dia, tapi perempuan ini tidak mau. Sampai suatu saat tiba masa paceklik, lalu si pemuda ini merayu, dan akhirnya perempuan itu mau, tapi dengan syarat membayar 100 dinar. Saya gumun kok larang 400 selawi yuto. Nah, singkat cerita, pemuda ini sudah mendapatkan uang tadi. Nah, ketika mereka mau melakukan hubungan suami istri, ya, si perempuan tadi mengatakan, ini bukan suaminya, bukan istrinya, ya, bookingan ini 400 juta, mahal banget. Saya bilang, mahal ya, 400 juta. Udah begitu, ini bahasanya nek kalau cetak itu enak, bahasa hadisnya kan, ketika kakinya sudah di atas kakinya itu ngapain ada? Nah, ketika seperti itu, tiba-tiba perempuannya mengatakan, janganlah kau ambil keperawananku kecuali dengan cara yang benar. Menunggu terus. Jadi dia mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Wah, orang ini bergetar, Bapak Ibu, artinya langsung pulang. Tidak jadi, dan 425 juta itu
ditinggal begitu saja. Ya terus dibawa Bali, padahal tidak jadi itu. Tidak jadi. Nah dia ngomong, ya Allah, seandainya yang saya lakukan itu betul karena Engkau, maka tolong buka. Terbuka. Nah ini yang sesuai dengan tema kita saat ini. Jadi orang ini meninggalkan maksiat, gemetar hatinya, hanya perempuan tadi padahal udah nerima duit 100 dinar, dia mengatakan ittaqillah. Jadi kalimatnya begitu, takutlah kamu kepada Allah. Nah karena pemuda ini notabene-nya anak baik, cuma khilaf, dia salah karena dia punya rasa takut kepada Allah. Begitu dikatakan ittaqillah, wah langsung beliau bagi hatinya bergetar, berkecamuk, susah, lemah, lemas, ya ledek dan seterusnya. Nah kenapa orang tadi kok bisa sedemikian rupa? Kembali kepada tadi yang saya sampaikan, karena pemuda ini mengenal sifat jalaniyahnya Allah. Nah ini yang perlu kita bangun, mengenal. Jadi jangan yang maca Asmaul Husna atau maca Quran, maca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, oh ya Malik yang maha menguasai, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, Mutakabir, ini yang maha memaksa, yang maha sombong, dan lain sebagainya. Pokoknya dengan delok Gusti Allah dalam sifat-sifat galai, sifat-sifat mulkanya, sifat memaksanya. Nah itu bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Terus kemudian jenengan baca ayat-ayat Quran yang membahas tentang siksanya Allah, membaca hadis-hadis Nabi yang membahas tentang akibat perbuatan buruk, akibat dosa. Contoh umpamanya jenengan maca sak cilik-cilike dosa, ya, efek yang akan muncul nanti di akhirat adalah ini dosa yang paling kecil, bentuk siksanya seperti apa? Orang yang berdosa tadi diperintahkan untuk menginjak sedikit bara api, mungkin mau sak peletian, diinjak Bapak Ibu, dan seketika itu mendidih seluruh organ yang mengandung benda cair dalam tubuhnya, termasuk uteke, jadi langsung ambil kabeh dan orangnya enggak mati. Nah dengan ngono mesti wedi kok Bapak. Takut mau ditandani awas mangan sate bengi langsung puyeng sirai lagi hanya karena darah tinggi, hipertensi, jantung, hati-hati. Mangan durian tadi mau cucuk oleh mati pun ya. Oh iya enggak. Ya karena dia tahu efek dari perbuatannya. Nah cara-cara seperti inilah yang mesti kita bangun supaya kita itu mempunyai rasa takut kepada Allah. Nek jenengan punya rasa takut kepada Allah, hampir dipastikan ketika disebut asma Allah paling tidak pada masa-masa tertentu bergetar hatinya, ya paling tidak pada masa tertentu. Kalau kita setiap saat tidak bisa Bapak Ibu, ya coba seminggu bisa, ya syukur-syukur 3 hari sekali, sehari sekali, paling tidak hati kita itu tergetar. Ya orang mau maksiat kayak tadi itu hanya diingatkan ittaqillah, wedi, maksiat padahal tidak jadi, tapi rasa takutnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, sayangnya ini sayangnya kritik untuk kita semua. Kita itu
di bumi Indonesia saat ini, di dunia nyata maupun maya, lebih senang mendengar sesuatu yang menyenangkan, termasuk agama. Jadi agama itu seneng ngomong sampeyan lebu subuh sing ngamal iki itu iki. Nah, jadi kita itu pikirannya lebih ke arah sana, sehingga rasa takut sama Allahnya itu sedikit. Doktrin-doktrin yang muncul itu kurang seimbang. Yang ditekankan adalah ya afu, ya ghafur, Allah yang maha pemaaf. Loh, itu benar, tapi nek dosisnya kakean bahaya. Nah, kita itu bermasalah di dosis. Masalahnya itu. Oke. Nah, disinilah butuh keseimbangan. Monggo nek plus kalau minus ora podo ya konslet. Asam kalau basah ora seimbang ya masalah. Kan begitu. Nah, antara sifat jamal, nah ini sebenarnya yang kedua tadi, jalal dan jamal. Sifat jamal dan sifat jalal Allah itu harus kita proporsikan sedemikian rupa. Nah, kayaknya sih kita masih kurang sifat jalalnya ini. Kenal Allah dalam konteks sifat jalal, sehingga kita itu kurang takut kalau sama Allah. Jadi mbek dosa ki apa tadi? Alah wong Gusti Allah mau ngaku ngono kuwi. Lah nek jenengan saya masih model begitu, disebut asma Allah ya ngremehake. Disebut asma Allah ya mboten bergetar belas. Nah nopo? Nah, memang tidak ada takutnya. Ngremehno, rumangsane Gusti Allah kaya kancane dhewe. Jadi Gusti Allah dianggap seperti temannya sendiri. Saking api-api Gusti Allah. Loh, kelas kita itu siapa? Wong kelas kita itu tukang maksiat. Kelas kita itu adalah orang-orang yang hampir tiap hari kita itu produksi dosa, tapi kurang dalam beristighfar. Nah, ini yang perlu ditekankan. Ini yang perlu diperkuat. Maksudnya mentality kayak kita. Mungkin orang yang kelas kayak Abu Bakar yang diperkuat bukan itu, Pak. Kayak Abu Bakar itu yang diperkuat adalah jamalnya Allah. Makanya kan Bapak Ibu, Nabi itu pernah mengingatkan, kalau jangan yo guyu itu bahagia ya boleh, tapi yang iso ojo akeh-akeh guyu. Sebab guyu sing akeh-akeh kuwi ndadekake matine ati. Jadi guyu kakean, ingat kalimatnya kakean loh. Nek kakean itu berarti porsinya, dosisnya sudah berlebihan. Nah, kayaknya kita kan seneng pokoknya sesuatu yang poso, lawakan seneng, banyolan seneng, stand up komedi seneng. Nuwun sewu Bapak Ibu. Nah, ini ku jadi hobi ini jenengan, dan akhirnya secara tersistem kita lebih suka nonton yang seperti itu dan seterusnya, lupa yang sifat jalannya Allah. Ya wis, kalau jenengan susah. Makanya kadang ada orang sampai seumur hidup tidak pernah bergetar hatinya sama Allah. Walau dibelas bergetarnya wis mati, wis kaset orang kagum. Nah, jadi Bapak Ibu, monggo kita latihan mengenal sifat jalannya Allah. Allah itu yang murka loh Bapak Ibu, jangan hanya memaafkan. Saya lupa ya, ini bacaan kemarin. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis Sahih Bukhari itu ada cerita Allah itu murka, Allah itu marah kepada orang yang suka menipu orang lain. Supaya redaksi hadisnya saya agak tidak ingat, tapi Allah sendiri menyampaikan, dan Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan mempedulikan mereka. Orang-orang yang
termasuk suka menipu ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini orang pada tidak takut, jadi orang sani kan mau diviral, mau dihukum, tapi harus digusti Allah. Harus digusti Allah. Jadi artinya ya gimana ya, memang begitu. Jadi orang masih dibeteni, mau kendel nomor. Kemarin itu hari Ahad, saya habis simak itu di Jogja. Ya kebetulan ada yang cerita, salah satu yang ikut imam itu orang mana, Jatinangor. Kita cerita masalah takut ya, takut sama menungso. Pemenang takut kalau Gusti Allah belas soal. Jadi sesudah kita cerita ini, kebetulan dari Rabu kemarin ada salah satu jamaah itu wadul nopo, dia habis ditipu 1,2 miliar, habis ketipu. Padahal itu orang polisi itu brimob, bapak iso tau belum? Lagi pun wongnya dioyak, akhirnya ya kecekel, sing nipu kecekel. Lah sing nyekel niku ternyata polisi yang ikut simaan di Bocah itu. Nah, jadi ceritanya nyambung. Lo ngerti niku bapak iki toh yang apa brimob ini kita sat brimob Banyumas itu nggih. Niku kasusnya mboten namung setunggal Ustaz. Niku kasusnya niku termasuk level yang lebih tinggi, Kapolres status bareng kena 8 miliar. Kok meni mulanya tak tembak dong ini ngomongnya, tapi kula pun boten. Nah, akhirnya diketemukan sekitar 70 miliar. 70 miliar. Ini ngomongnya santai wae dicekel polisi. Alasannya saiki apa? Nanti juga entek, kalau dibelas. Nah, asetmu mana? Asetmu ada itu rumah sudah diagunkan di bank. Ini menurut nah, mau duduk ya duduk tapi ngono kuwi ngadepi wong kaya ngono kuwi biasa. Wis dicekel kuwi. Kuwi awet digawe menungso sing ngadepi medhek wae. Bayangke nek kaya ngono kuwi sama Allah itu banyak yang begitu loh. Kula bayangke perbandingannya lho nggih. Jadi ono korupsi lagi, aman. Gusti Allah ngesuruh, Allah Maha Pemaaf, santai mawon. Ngono kira-kira Gusti Allah juwene banget. Nah ini kita kadang kan berlebihan mengambil porsi Allah Maha Pengasih itu loh. Nah kayaknya di kita itu banyak, dan kasus-kasus yang seperti saya sampaikan tadi itu Masya Allah banyak sekali Bapak Ibu ngomong sebuah tiga Gusti Allah. Jadi orang tiga atasan, orang tiga hukum, orang tiga Gusti Allah. Wis ini menurut bicara, dan itu fakta. Dia ditakoni dengan kok iso koyo ngono kendel kok ono kayak gini, ngono tok jawabannya ngono tok. Dan jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin menceritakan wong sing ora duwe wedi, nggih ora duwe wedi. Niku dikandake cekel polisi, wah ngono tok. Padha jenengan ora duwe wedi karo Gusti Allah. Napa lho? Lho napa? Napa pakai kancang ayu-ayu ngono. Jawabannya ngono kuwi. Nah Bapak Ibu, orang yang seperti ini tidak akan bergetar hatinya. Nah makanya monggolah kalau jenengan silahkan dievaluasi masing-masing diri kita itu sampai di titik mana rasa takutnya kepada Allah, karena dengan takut kepada Allah itulah kita menjadi muttaqin. Takwa itu maknanya wedi. Ittaqullah maknanya ke wedi yo marang Gusti Allah. Niku ya Jumat itu diringke karo khotib. Ittaqullah wedi marang Gusti Allah. Jadi takwa itu makna dasarnya wedi. Mana dasarnya? Nggih, mboten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat ya kamu. Nyuwun pangapunten. Gua tidak tanya jawab. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan semua. Sebelum tanya jawab, saya informasi bahwa panjenengan semua besok tanggal 11 Maret 2023 jam 24 jam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz, tadi dijelaskan ada 3 orang yang tertutup di dalam gua, yang kemudian dengan amalnya mereka memohon pada Allah untuk bisa terbuka pintu guanya. Saya baru mencatat 2, Ustaz, birrul walidain sama anak muda yang meraih perempuan lagi. Satu lagi apa Ustaz? Mohon diulang kembali dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Iya, silakan. Langsung kepada Oh, ada apa? Mas, tolong Mas. Iya, Berkaitan dengan tema ini, Ustaz, bagaimana jika ternyata sepanjang hidupnya ini seseorang tadi tidak bisa bergetar hatinya? Ini dampaknya bagaimana Ustaz nanti di kehidupan selanjutnya nanti? Atau selanjutnya? silakan. Matur nuwun. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama mengenai hadis tadi yang kita sampaikan. Jadi karena fokus kita kepada yang kedua, tadi saya baru menyampaikan 2, yang 1 belum disampaikan. Nah, ini ditanyakan, berarti saya lanjutkan. Iya. Bapak Ibu, sesudah 2 orang tadi berdoa, lalu yang ketiga giliran kamu, ya, saya ini, kata dia, saya itu pernah mempekerjakan orang. Oke. Saya pernah menyewa orang untuk melakukan satu pekerjaan. Kita sudah sepakat bayarannya waktu itu menggunakan apa jenisnya, gandum, apa ya, gandum. Baik, hasil dari pertanian, karena waktu itu gandum sesuai dengan kesepakatan berapa wadah itulah. Karena kalau konversi kilo, ya, konversi wazan, namanya wazan itu timbangan, kita kan pakainya sekarang kan kilogram, ton atau ons atau gram dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak tahu konversi pastinya. Intinya dia bekerja kemudian diberikan upah berupa hasil bumi. Nah, pada saat dia mestinya dapat upah, dia malah bagi, entah ngamuk-ngamuk sama bosnya atau apa, intinya dia bagi. Nah, ini barangnya kan terus dicekeli kalau si duwe omah, kau bosnya kini suwi-suwi bosok, akhirnya ditanam. Sesudah ditanam, tumbuh, panen, kan jadi banyak. Dibuat beli sapi. Sesudah dibuat beli sapi, sapi ini diumati, diombeni, dipakani, nanti mana, anaknya mana meneh, sampai jumlahnya banyak. Kemudian sesudah beberapa tahun, si pekerja tadi datang, Pak, kamu utang sama saya untuk membayar gaji saya dulu. Oh ya, wis santai wis suwe Mas sampeyan ora teko-teko. Lalu kemudian mana gaji saya? Memang wonge atau kasar gitu. Aku ini sapi ku. Loh, endi sapi? Kan kesepakatan saya dulu kan kayak apa? Gandum. Kok mau kayak sapi tak ceritani Mas. Gandummu kuwi daripada gosok. Terus tak tandur, berarti tandur, wah tak tandur meneh, nanti akeh tak dibutuh sapi nih, mana lagi sapi nih, bawa 500 rupiah PO kabeh, kata niku. Terus beliaunya berdoa, ya Allah, yang saya lakukan ini tidak semata-mata karena manusia, tapi karena Engkau. Jika memang Engkau mengetahui bahwa ini benar, karena Engkau bukakanlah pintu gua. Terbuka
duka, berarti wong ikhlas. Makanya para ulama itu menyampaikan, nek ana wong kaya ngene iki sing disebut mau, kuwi ku jenenge wong sing amanah. Orang amanah itu begitu, barang weke wong diopeni hasilnya diwehno wong. Nek kula jenengan ora mesti Pak. Sapine dadi akeh tetep yo beleno. Gandume pirang-pirang kilo yo ta iso ngono tok. Sapine kuwi mboten. Nah, ini kebaikan namanya. Kebaikan, kemuliaan oleh seseorang, dan itu terjadi betul. Cerita itu benar Bapak Ibu, itu wonten Sahih Bukhari, kejadian itu benar-benar ada. Jadi kalau yang pesimis di dunia ini ada orang baik atau ada, kita masih yakin sampai detik ini orang yang model kayak gini itu masih ada. Cuma nindi, kula jenengan ketemu nih wong tukang kapusi, jadi akhir sukudon kabeh wong, mau mungkin mau saja jenenge duit kok, wong nek ketemu duit tetap motor duit itu Ustaz. Ya karena jenengan ketemu nih kuwi pikirannya jenengan yang ngono padha. Jadi menganggap semua orang itu materialistis. Boten. Nah karena cerita-cerita seperti ini disampaikan oleh Nabi, kita mempunyai keyakinan bahwa manusia yang begini tetap ada. Maksudnya wong sing blas ora pengen jaluk, ora pengen menguasai harta milik orang lain. Dia mau pengen tapi tidak mau menguasai. Ya amalnya memang begitu ya Allah, memang amalnya kalau jadi petani ini. Makanya yang dicontohkan oleh Nabi itu biasanya orang petani pedagang. Tapi ini Bapak Ibu, saking wong niku apike nandur, apike wong nandur niku nganti ning swarga ana wong pengin nandur. Nanti Gusti Allah takon, lho sampeyan kok aneh temen iki gari mundhut milih nandur. Kula niku hobine nandur Gusti. Hobine nandur itu penduduk surga sampai pengen nandur. Mulane jenengan kok aja lali nandur. Ora kita nandur lombok, nandur lombok. Menanam itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Wah ikhlas dicolong, mau tetap jadi pahala Pak. Wih khusus mau nandur, khusus mau nandur. Nah, makanya kita juga harus lebih banyak untuk ini mengingat-ingat yang seperti itu. Tadi contohnya yang ketiga, orang yang punya tanggung jawab, jadi dia ngitung tenang. Sing bondo sing endi, sing bondone kancane sing endi. Ini nanti dalam konsep bisnis ini konsep perkongsian musyarakah pakainya ini. Nah itu membaca cerita-cerita seperti itu mestinya memberikan sebuah motivasi bagi kita. Oh nek dudu ya tetep tak wehno sing duwe. Ini perlu kita bangun. Yang kedua seumur hidup tidak pernah bergetar. Kalau seumur hidup tidak pernah bergetar, apa ada efeknya? Ya kita tidak melihat efek bergetarnya, tapi berarti wong ini tinggal Gusti Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah umumnya dia itu tukang maksiat, hatinya atos, dan dia meremehkan perintah-perintah Gusti Allah. Nah, jadi bukan faktor dia tidak bergetar, tapi kenapa tidak bergetar? Ada indikator-indikator faktor pemicu yang memunculkan dia tidak bergetar hatinya sama sekali. Nek orang dikau Gusti Allah belas, seumur hidup dia tidak pernah merasa takut sama Allah, berarti dia memang tukang maksiat. Nek dia tukang maksiat, yo efeknya orang yang maksiatnya banyak itu kemungkinan besar dia masuk neraka. Nah, masalah masuk neraka ini Bapak Ibu, ono sing masuk neraka langsung, ono sing masuk neraka melalui proses, ono sing masuk neraka sediluk terus mentas, macam-macam. Nah, tapi orang yang seperti ini cenderung dia
lebih dekat kepada neraka daripada kepada surga. Ya memang, ya jangan khawatir Bapak Ibu, penduduk neraka itu nanti secara statistik lebih banyak. Jadi umpamanya ono pilpres ning kono mesti menang sing neraka. Umpamanya ono ning kono, karena yang dihitung jumlah terbanyak. Akeh ning neraka niku luwih akeh. Wong neraka niku ditakoni Gusti Allah niku jawabe niku ya ada piye kok. Jadi Gusti Allah takon, halim talati, wahai neraka jahanam, apakah kamu cukup kapasitasnya? Nah, jawabnya neraka ngeten, hal min mazid. Gusti napa enten tambahan malih? Ngono tok jawaban. Jadi jangan khawatir nek sepis kapling neraka niku entek, mboten. Jadi nek ana wong tidak bergetar hatinya sama sekali, tidak takut sama Allah, terus pengen mlebu neraka, ora apa-apa, kaplinge sakeh. Tuh malaikat dengan suka hati akan menjadikannya dia latihan tinju, latihan apa. Iku malaikat itu seneng. Malaikat Zabaniyah jenenge Pak. Iku malaikat Zabaniyah tukang ngebuki wong, nyiksa wong. Dan dia didesain kejam tanpa trik manusia. Nek ana wong bengak-bengok malah dikukupi cangkeme kok. Nek wong neraka niku ana critane. Bengak-bengok ihsan meneng. Dadi neraka niku bengak-bengok wong akeh dojo-dojo to Pak. Mbok diseneni karo malaikat meneng kabeh. Jadi tutuke mbok dilakban mbok kowe wae iso jerit-jerit rasa karo ngono. Ya sak bengak-bengok. Nah, jadi iku malaikat Zabaniyah, nek jenengan pengen ketemu ya monggo. Tapi nek ketemu niku mesti ning neraka. Nek pengen ketemu niku. Nah, orang yang tidak takut ya di situ. Makanya di Quran ada wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa maqama rabbih, takut kepada Allah. Ini sama yang mana? Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, menjaga hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat dia kembali. Ini bahaya ini. Kalau jangan orang tahu bergetar, kudunya harus tahu saja. Belum tahu lagi latihan, wedi marang Gusti Allah. Pokoknya dengan upeti kupinge, upeti mripate, eling dosane, terus efeknya susah optimal. Tapi nek atine atos uang ya, betul. Atine atos. Makanya sahabat Umar itu termasuk orang yang mudah menangis. Dalam konteks ini, yang ada wong walinan, tapi dalam konteks ini beliau mudah menangis. Nangis itu berarti marah Gusti Allah. Tapi zaman modern nangis itu sudah jadi kamuflase, jadi pencitraan, malah jadi meneng. Jadi kacau, setan kok pinter ngopo, wae gawe alat ya. Itu zaman modern. Jadi nangis ini sing kudune nangis kuwi apik. Tapi nek nangis kanggo pamer kesolehan, kuwi malah dadi apik meneh. Nah, jadi setan punya banyak cara untuk membuat manusia jadi depresi. Betul. Terima kasih Ustaz. Ibu silakan ada? Belum ada? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah, kalau kita membaca tasbih itu fadilahnya akan diampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kami sebagai orang awam sebaiknya banyak bertasbih atau beristighfar, sama-sama diampuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi boleh? Ustaz, Allah itu kan punya kehendak untuk menjadikan semua orang baik semua, ya Pak ya? Tidak ya? Pertanyaan apa kesimpulan? Bukan. Bukan. Belum ke sana. Kalau misalnya Allah punya kemampuan untuk menjadikan
semua baik semua. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Oh, terima kasih. Ya, jadi tidak kesimpulan. Tidak berani menyimpulkan. Jadi matur nuwun. Bapak Ibu, ada satu hadis yang menyebutkan sebenarnya bukan tasbih ya. Siapa yang membaca tasbih 33, tahmid 33, Allahu Akbar 33, lalu diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, saat ini ngapain kita istighfar kalau dosanya sudah terampuni? Jadi Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama bahwa pengampunan Allah lewat media namanya amal sholih itu hanya untuk dosa-dosa debu yang nempel di kaca. Itu dosa-dosa kecil dan urusannya sama Allah. Nah, ini harus kita pahami dulu. Termasuk poso loh, sing sapa wonge poso wulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Itu yang diampuni yang cilik. Sing cilik, Pak. Ya pokoknya sak debu-debu ngoten itu diampuni. Tapi memang rata-rata mukmin itu dosanya sedebu-debu. Jarang sekali yang sak krikil apa meneh sing sak watu gede ngono lho. Ya kecuali pelaku dosa, tapi nek mukmin mboten biasanya kan. Sehingga mukmin itu cenderung dosanya ya paling motori hati seperti itu. Nah itu udah selesai dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya kita kan proporsional. Makanya kan kita pernah menyampaikan sebenarnya Bapak Ibu, dalam urusan ibadah tertentu kita itu kan tidak perlu melampaui batas. Karena apa? Sudah diberikan alternatif oleh Allah agar kita itu kalau urusan dosa terselesaikan, kalau urusan pahala dapat yang lebih banyak. Jadi ada sisi-sisi tertentu di mana memang kita bisa mendapatkan bonus-bonus dari Allah. Makanya Nabi kan tidak suka kalau ada orang melampaui batas dalam beribadah sehingga melupakan kewajiban yang lain. Karena hukum tertinggi adalah hukum itu sendiri. Jadi kita itu tunduk pada hukum Gusti Allah maksudnya. Nah, hukum Gusti Allah itu dibentukkan, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Nah, oke. Nah, sekarang kalau istighfar itu fungsinya apa? Istighfar itu Bapak Ibu fungsinya dua sebenarnya. Pertama, ikhtiar minta ampun atas perilaku salah. Yang kedua, ikhtiar untuk supaya efek dari dosa kita itu tidak terjadi atau tidak menyebar. Jadi dosa itu Bapak Ibu ada efeknya. Lah iya toh wong entut wae ambune kan ngambon-amboni wong. Nah, kalimat ngambon-amboni wong niku kan bisa dengan cegah dengan pakai masker atau pakai ini apa jenenge niku lho nek mlebu ning ngene sumur pas 30 SPKI terus nggon niku apa jenenge masker. Bukan masker sing ono. Sing kanggo nyelem niku lho. Nah, apa jenenge pokoke oksigen ya. Nah, kira-kira jenengan istighfar niku nek ana wong ngentut ben ora mampu berarti jenengan nggawa kuwi. Atau entute ben ora manggon-manggon wong. Carane piye? Yo piye carane mbok disedot apa piye? Nah, ini untuk menggambarkan efek. Jadi dosa itu di samping menimbulkan efek namanya azab itu efek dari dosa, akibat dari dosa. Ada efek namanya efek duniawi. Ya, kita sering menyebut sebagai musibah, kita sering menyebut dengan azab dunia atau apalah modelnya monggo. Tapi yang jelas ada efeknya. Nah, dengan istighfar kita bisa meminta dua.
ampuni dosa saya dan lokalisir efek dari dosa saya. Nah yang subhanallah tadi itu menghapus dosa untuk dirinya saja, menghapus tulisannya, tapi tidak menghapus efeknya. Nah sekarang lebih bagus mana? Ya kalimat lebih bagus itu kan kita balik bertanya, lebih penting ban apa bensin? Nah tergantung situasinya. Jangan kan oleh sombong ini, mangan sing paling apik kuwi daging. Ya, daging terus kan yo kakean protein, Pak. Ya artinya kan semuanya ada fungsinya masing-masing. Mau kok mangane kacang terus asam urat. Artinya kan kebutuhan kita apa? Ibarat tubuh ini nutrisi yang kita butuhkan apa? Nah, zikir itu kurang lebih seperti itu, ibadah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bisa ngecek, oh saya relatif lebih butuh ini, saya relatif lebih butuh ini. Asal saya butuh ampunan tok, sebab dosane kula cilik-cilik wakeh. Ngefeki sithik ya udah tasbih takbir itu mungkin menjadi alternatif. Nah, makanya para ulama nganjurke kon maca kabeh tapi pisto tipis to istighfar bil astagfirullah 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 kan sithik. Tapi itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ngoten. Jadi sithik-sithik itu yo maca Quran, yo sholawat, yo sholat sunnah, yo sedekah. Lho, Pak kok dilakoni nopo? Lha niku kebutuhan kita itu kan kadang nutrisinya beda-beda. Nah, kalau kita masalah di tempat tertentu, oh jenengane kurang cairan, wis ngombe banyu sing akeh. Kan ngoten. Nek umpamane jenengan kok kurang vitamin D, oh berarti yang dilakukan apa? Jenengan kurang vitamin A, oh iki kudune. Oh jenengan kurang zat besi di sini. Nah, kemampuan identifikasi diri, mendiagnosa diri, itulah yang membuat orang ini punya kecerdasan di dalam memilih mana yang harus dilakukan. Makanya dalam fikih itu ada fikih aulawi, fikih prioritas. Jadi secara tersirat agama itu sudah mengajarkan begitu. Di satu sisi Nabi itu mengatakan ini masuk surga, ujung-ujung kok mau masuk neraka mau kucing menepai. Jadi seakan-akan amal baiknya kan jadi hancur kan, hanya karena kucing kan. Apakah sholatnya dia tidak menolong? Apakah puasanya dia tidak menolong? Nopo kok mlebu neraka mau kucing? Nah, berarti ini ada skala prioritas yang salah, Bapak. Ada istri yang kata Nabi, ini nggak masuk surga. Kenapa? Sholatnya bagus, oh sama suami durhaka. Jadi ada begitu. Terus esoknya, ini kalau suami nurut banget, tapi nggak tahu sholat, ya berdoa. Karena Bapak Ibu, yang rusak itu kan belum tentu hanya jantung, bisa jadi paru-paru, bisa jadi ginjal, bisa jadi kakinya, bisa jadi sirahe, iso wae kupinge, wis pokoke loro kabeh rapi nak. Nggih, ana wong muni, wah mending sampean lorone anggotku, jajal dijajal. Oh, kuping ora iso turu Bapak Ibu. Nggih. Dikapake jajal loro kupinge jenengan. Nek diwonten ndi, oh ora tau. Inggoke menekke padha wae. Nggih. Ya karena memang posisinya di sini. Nah, wong niku kadang masuk neraka kayak kena penyakit itu loh, Pak. Orang hati-hati ning kene diabetes, orang hati-hati ning kene kolesterol, orang hati-hati ning kene lho itu. Jadi masuknya ke neraka lewat jalan yang banyak, pintunya banyak. Nah, itu yang mestinya kita pahami. Sehingga kita memperbanyak potensi masuk surga ben mengko lawanan. Banyu akeh ngeten, nek banyune akeh dicemplungi najis, banyune tetep suci. Syaratnya akeh lho nggih. Cara fikih ngono kuwi.
banyune akeh kok kena najis niku tetep menang banyune. Tapi yang banyune sithik kena najis menang najise, itu cara fikih. Nah, tadi kalau ditanyakan lebih baik istighfar atau tasbih, ya siapa kita itu dulu, identifikasi siapa kita. Nah, sesudah kita tahu baru kita bisa memilih yang mana. Tapi dua-duanya baik kok. Apik mung jenengan pentingnya sing endi ngoten. Oke. Ada ayatnya itu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya manusia ini akan dijadikan umat yang satu. Gitu. Dan boleh ini pas. Surat Yunus 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Ngayatnya, tetapi tetapi berarti kalimat sebelumnya terbantahkan. Jadi Allah tidak menghendaki. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Menurut jadi Gusti Allah takutnya. Ini pernyataan yang harus kita pahami. Seandainya Allah menghendaki semua beriman, tapi apa sampean maksa wong iman? Wong Gusti Allah tidak menghendaki begitu. Nah, ini agak mendalam nanti kalau sampai di titik ini, kan mungkin bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Berarti Allah menghendaki orang jadi kafir kan dulu? Nah, kan menurut pertanyaannya ini, pertanyaannya waktu kewanen ini. Waktu kewanen ini termasuk pertanyaan kebablasan kalau seperti itu. Meskipun ada pembahasannya, ada pembahasan. Kalau kita bicara tentang apa namanya syaa itu kehendak, ya, syaa atau iradah yang sering muncul itu iradah. Jadi kalau kehendak Allah, keinginan Allah itu hak prerogatif Allah. Nah, ini kan tentang ini sudah dikatakan ini. Dan yang ngono guna apa ya kesane Gusti Allah kan ngono. Nah, ini tidak sopan. Nah, nanti sampai di titik ini tidak sopan. Kenapa tidak sopan Bapak Ibu? Ya karena kita harus memetakan di dua sisi. Allah menghendaki apapun, tidak ada yang mampu melawan kehendak Allah. Tapi Allah itu memberi aturan. Nah, yang kita pahami itu aturan. Mungkin pitanya konon nonton itu pun bolak-balik dibahas. Malah takon ini, tapi aja dengan nut ya. Niki nyontoni tapi pernah dinut. Wong ateis takon. Gusti Allah itu maha besar, iya. Maha kuasa, iya. Kuasa dan Allah membuat batu yang lebih besar daripada Dia. Dengan jawab, nek muni kuasa berarti kan Allah tidak maha besar.